Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berterima kasih buat teman-teman semua yang sangat antusias dalam mengikuti program kami. Bagi teman-teman yang belum bertanya, bisa langsung di kolom komentar atau DM Instagram Pramah Riau. Ini sambil mengajak, sambil juga memperbaiki diri gitu ya. Jadi pertama saya sampaikan terkait dengan keutamaan mengajak kebaikan ya. Man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilih. Kalau kita ajak orang ke kebaikan, insya Allah kita akan dapatkan kebaikan itu. Cuma masalahnya kita belum bisa berbuat baik. Lalu apa yang kita buat? Ya ajak aja kebaikan sampai nanti insya Allah lama kelamaan dengan seringnya kita mengajak itu ya, kita juga akan memperbaiki diri. Maka secara pribadi saya terkait dengan ada pendapat ini baik dulu baru ngajak orang, itu saya kurang setuju ya. Atau bahasanya soleh dulu baru mensolehkan orang, itu enggak. Sambil kita mengajak ke kebaikan, sambil kita memperbaiki diri kita. Ini efektif nih metode dakwah begini. Lalu apa sikap kita? Sikap kita ajak terus. Dekati dia terus. Dengan cara apa? Dengan cara apa yang dia senangi. Jadi metode dakwah ini berarti yang ditanya. Jangan tinggalkan dia. Jangan jauh-jauh dari dia, karena sudah kita ajak dia tidak sholat, apalagi dia kawan sekamar kita, kawan satu kos kita, lalu kita ajak dia sholat, tidak mau dia sholat, habis itu udah kita tinggalkan dia. Ini jangan. Ini namanya merajuk ya. Tidak boleh merajuk. Ajak. Gimana cara pendekatannya? Kalau teman ini lebih enak cara pendekatannya, karena dia teman kita. Cari apa yang dia senangi, cari apa yang dia sukai, dekati dia dengan apa yang dia sukai. Ya, berkorban sedikit untuk menyentuh hatinya, ini bagus. Misalkan di momen-momen yang membuat dia bahagia, ya, di momen-momen yang membuat dia senang, di situ kita sisipkan ajakan untuk kebaikan. Ajak dia jalan, habis itu pas jam sholat belokkan ke masjid. Ajak dia, dan yakin saya tidak mungkin dia duduk di WC itu aja sampai selesai masjid. Pasti dia ikut sholat berjamaah. Berikan sesuatu yang dia senangi, dekati dia, dan kalau bahasa romantisnya sentuh hatinya. Sentuh hati. Gimana cara menyentuh hatinya? Pertama itu berikan tadi apa yang dia sukai. Kalau dia suka baca buku, kasih dia buku. Di hari-hari yang membuat dia bahagia, di hari itu titipkan pesan-pesan itu terus. Dan jangan berharap dia berubah gitu. Ini yang ingin saya sampaikan ya. Jangan berharap dia berubah dengan yang kita sampaikan. Kenapa? Karena ketika ada harapan itu, itulah yang membuat kita akan kecewa. Jadi apa yang ada dalam harapan kita, yang ada dalam harapan dan pikiran kita adalah saya hanya berkewajiban menyampaikan saja, berkewajiban mengajak saja. Dia mau berubah atau tidak, itu hidayah Allah. Dia mau rajin salat atau tidak, hidayah Allah. Tugas kita mengajak, terus mengajak dengan memberikan yang dia senangi tadi. Ya, jangan ada bahasanya begini, saya target dia harus rajin salat. Karena kita lihat dia belum rajin sholat, target kita dia harus rajin sholat. Lalu kita dakwah, kita ajak. Kemudian kita lihat pribadinya tidak berubah-berubah, begitu juga, maka akan ada rasa kecewa dalam diri kita. Kenapa? Karena tujuan tak tercapai. Jadi tujuannya bukan membuat dia rajin sholat ya. Jadi saudara, tujuannya agak kita ubah, bukan membuat dia rajin sholat. Tapi tujuan kita apa? Tujuan kita hanya menyampaikan dan mengajak dia untuk beribadah. Insya Allah dengan itu apapun hasilnya kita serahkan sama Allah. Tentang dia mau rajin atau tidak, itu kita serahkan sama Allah. Jadi sikap kita terus dekati dia, terus berikan motivasi-motivasi kebaikan, terus ajak dia,
Terus berikan video-video, mungkin berikan buku-buku atau berikan tulisan-tulisan yang semuanya berkaitan dengan keutamaan sholat atau keutamaan menjadi pribadi yang baik atau keutamaan menjadi seorang mukmin yang beriman. Nah, sekitar itu ya. Terkait dengan investasi saham, ini lagi di dunia ekonomi. Memang Islam ini dia harus berpacu dengan yang lainnya. Di bidang politik dia harus, di bidang ekonomi dia harus. Kenapa ada bahasa-bahasa saham syariah ini? Karena kalau dulu-dulu tidak kita jumpai ini bahasa-bahasa bank syariah. Kalau di negara yang sudah menerapkan sistem syariah, itu tak ada lagi nama-nama bank syariah, tak ada lagi nama saham syariah, koperasi syariah, itu tidak ada. Lalu kenapa di kita ini ada bahasa saham syariah? Karena ada saham-saham di daerah itu yang memang tidak menganut sistem syariah. Terkait dengan pertanyaan halalkah saham syariah? Kalau memang di sini pertanyaannya investasi saham syariah, sudah ada di label situ saham syariah, berarti udah halal. Udah halal itu. Kenapa? Karena ketika disebutkan saham syariah, itu sudah pasti ada pengawas syariah. Kalau tidak ada pengawas syariah, itu tak akan mencantumkan nama syariah. Koperasi syariah, kenapa dia disebut koperasi syariah? Karena ada pengawas syariahnya. Jadi syarat untuk mendirikan koperasi syariah itu ada pengawas syariahnya. Siapa yang menjadi pengawas syariah adalah orang yang berkafaah atau orang yang memiliki kemampuan syar'i tentang ilmu-ilmu koperasi. Begitu juga bank. Nah, nanti kalau dibuat misalkan laundry syariah gitu. Kenapa? Karena sudah ada pengawas syariahnya yang mengecek dan memberikan standar cara mencuci yang syar'i itu. Nah, kalau saham syariah, kalau memang sudah dibunyikan investasi saham syariah, itu artinya sudah ada pengawas syariahnya. Siapa pengawas syariahnya? Pengawas syariahnya adalah orang yang berkafaah syar'i, orang yang memiliki kemampuan ilmu syar'i. Lalu halalkah? Sudah pasti halal. Sudah pasti halal. Tapi tetap akan ada peluang perbedaan-perbedaan pendapat begini. Ini wajar ya. Karena dalam muamalah, dalam fikih, perbedaan-perbedaan itu biasa. Tapi kalau sudah ditulis investasi saham syariah, tak ada masalah. Kita ikut, kita berinvestasi di situ. Kalau halalkah dia? Kalau sudah ada syariah, insya Allah halal dia. Karena sudah ditanggung jawab oleh pengawas syariahnya.